Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu fenomena fisika yang paling keren, yaitu difraksi. Intinya gimana sih caranya cahaya itu bisa membelok? Nah, kita akan fokus banget ke rumus-rumus di baliknya, biar kita sama-sama beneran ngerti cara kerjanya. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatan kan bedanya? Yang kiri, waktu cahaya lewat celah lebar. Ya, lurus-lurus aja. Tapi lihat yang kanan. Begitu celahnya disempitin, wih, cahayanya jadi nyebar kayak ombak di air. Kok bisa gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, fenomena inilah yang namanya difraksi. Dan ini tuh bukti paling jelas kalau cahaya itu punya sifat kayak gelombang. Dia nggak cuma jalan lurus kayak bola yang dilempar, tapi bisa melentur, bisa menyebar waktu dipaksa lewat ruang sempit. Persis banget kayak gelombang air. Oke, kalau gitu pertanyaannya, bisa nggak sih kita ukur atau prediksi belokannya ini? Jawabannya tentu bisa, dan kuncinya ada di matematika. Biar gampang, kita mulai dari kasus paling simpel dulu. Satu celah sempit. Dan inilah dia kuncinya. Rumus A sin theta sama dengan M lambda. Jangan panik lihat rumusnya. Ini tuh kayak peta harta karun kita. Dengan rumus ini, kita bisa tahu persis di mana garis-garis gelap atau yang disebut minimum bakal muncul di pola cahaya. Keren kan? Ini bukan sulap, ini fisika murni. Yuk, kita bedah satu-satu rumusnya biar nggak bingung. A itu gampangnya lebar celahnya. Theta itu sudut beloknya ke titik gelap yang kita lihat. Terus, lambda atau lambda itu panjang gelombang cahayanya. Ingat ya, tiap warna punya panjang gelombang beda-beda. Dan terakhir, M. Itu cuma urutannya aja, mau garis gelap ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Jadi, setiap huruf di rumus ini ada artinya di dunia nyata. Bisa kita ukur. Oke, satu celah udah. Sekarang, gimana kalau kita naikin levelnya? Gimana kalau celahnya bukan cuma satu, tapi ribuan yang dijejerin rapi banget? Nah, ini yang namanya kisi difraksi. Coba bayangin deh, ada selembar kaca atau plastik, terus di situ ada ribuan, bahkan puluhan ribu goresan super kecil yang sejajar. Rapat banget. Nah, setiap goresan itu fungsinya sama kayak celah tadi. Inilah yang kita sebut kisi difraksi. Dan hasilnya? Pola yang terbentuk itu jauh lebih tajam, lebih jelas dan lebih keren daripada pakai satu celah doang. Kalau kita lihat rumusnya, wih, mirip banget kan? D sin theta sama dengan M lambda. Tapi hati-hati, ada satu perbedaan kecil yang penting banget. Huruf A tadi udah ganti jadi D. D di sini bukan lagi lebar celahnya, tapi jarak antar celah. Jadi fokusnya pindah. Kita nggak lagi ngomongin satu celah, tapi gimana ribuan gelombang dari ribuan celah ini saling berinteraksi. Perubahan satu huruf ini mengubah segalanya. Jadi, biar makin jelasnya bedanya, kalau celah tunggal, rumus tadi kita pakai buat nyari di mana titik-titik gelapnya. Tapi kalau pakai kisi difraksi, rumus yang mirip ini malah kita pakai buat nemuin di mana titik-titik paling terangnya. Ini beda banget cara pandangnya, jadi jangan sampai ketukar ya. Oke, mungkin kamu mikir, ini kan cuma main-main di lab aja. Eits, jangan salah. Prinsip difraksi ini justru yang jadi penentu batas penglihatan kita. Iya, beneran. Baik itu pakai mata kita sendiri atau pakai teleskop super canggih, difraksi inilah yang jadi batasnya. Pernah nggak kalau malam-malam lihat mobil dari jauh banget? Lampu depannya kan ada 2, tapi kelihatannya cuma jadi satu titik cahaya doang, ngeblur gitu. Nah, itu dia. Itu efek difraksi di kehidupan nyata. Prosesnya kira-kira kayak gini. Waktu mobilnya masih jauh, pola cahaya dari 2 lampu itu tumpang tindih. Saking tumpang tindihnya, mata kita nggak bisa misahin jadi kelihatannya cuma satu. Tapi pas mobilnya makin deket, pola cahayanya mulai agak misah. Sampai akhirnya, klik, kita bisa lihat, oh itu ternyata 2 lampu. Nah, momen krusial itu, pas kita baru bisa misahin 2 titik itu, ada namanya dalam fisika, kriperia Rayleigh. Ini adalah titik batas resolusi kita. Secara teknis, ini terjadi pas puncak terang dari satu lampu jatuh persis di titik gelap pertama dari lampu satunya lagi. Intinya, ini batas kemampuan kita buat misahin 2 benda yang berdekatan. Oke, rumus lagi. Tapi tenang, ini cuma sedikit penyesuaian. Kalau celahnya itu bentuknya lingkaran, kayak lensa kamera atau pupil mata kita, rumusnya jadi sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Angka 1,22 itu cuma faktor koreksi aja, karena bentuknya bulat, bukan garis lurus. D di sini sekarang artinya diameter. Bisa diameter lensa teleskop, bisa juga diameter pupil mata kamu. Oke, kita udah ngomongin yang gede-gede kayak lampu mobil, udah ngomongin yang kecil-kecil kayak celah. Sekarang, gimana kalau kita pakai konsep ini buat ngelihat sesuatu yang jauh lebih kecil lagi? Sesuatu sekecil atom. Begini ceritanya. Ada yang namanya sinar X. Panjang gelombangnya itu super duper pendek.
Saking pendeknya, ukurannya itu sebanding sama jarak antar atom di dalam kristal. Nah, ini dia yang jenius. Artinya, kristal dengan susunan atomnya yang rapi itu bisa kita anggap sebagai kisi difraksi alami buat sinar X. Dan hubungan keren ini dirangkum dalam satu rumus yang disebut hukum Bragg. Rumusnya menghubungkan panjang gelombang sinar X yang kita pakai dengan D, yaitu jarak antar lapisan atom di dalam kristal itu, dan juga sudut pantulnya. Jadi, apa gunanya rumus ini? Ilmuwan bisa nembakin sinar X ke sebuah kristal, terus mereka lihat pola difraksi yang keluar. Dari pola itu, pakai hukum Bragg, mereka bisa hitung mundur buat nyari tahu gimana susunan atom di dalamnya. Ini bukan main-main loh. Teknik inilah yang dipakai buat menemukan struktur heliks ganda DNA yang terkenal itu. Jadi, yuk kita tarik benang merahnya, mulai dari kenapa lampu mobil di kejauhan ngeblur, sampai gimana kita bisa tahu bentuk DNA, ternyata semuanya itu dijelasin sama prinsip fisika yang sama, cuma beda-beda sedikit di rumusnya aja. Semua fenomena yang kelihatannya beda-beda ini, akarnya cuma satu. Cahaya itu adalah gelombang, dan gelombang itu bisa melentur. Intinya, difraksi itu yang nentuin batas penglihatan kita. Mau itu lihat bintang yang jauh banget, atau lihat atom yang kecil banget. Nah, pertanyaannya buat kita semua, setelah kita paham semua ini, kira-kira apa ya batas berikutnya yang bakal kita dobrak pakai ilmu ini?